Mochi, kita pergi yuk. Mau kemana sih, Kuy? Pokoknya ikut aja deh. Kemana? Bentar. Aku kok gak diajak sekalian? Oh, kamu mau ikut? Iya dong. Ayo ikut. Kita mau ke podcast Amatir Talk. Ikut yuk, Kuy. Oke, ayo. Oke, selamat datang di Amatir Talk, bukan sekedar obrolan satir. Ya, balik lagi di episode kesekian kali ya. Ini syuting kedua di tahun 2021. Betul. Kemarin Bang Wijul. Nah, kemarin saya lihat di sosial media Kota Singkawang karena rupanya ada yang sesuatu karakter yang beda di Singkawang. Iya, yang biasa nih apa ya? Penakut deh, pengecut, pokoknya ngomongnya cuma berani belakang, depannya si boneka. Kita punya siapa nih, Uti? Ada Kak Ega. Kak Ega dan Kak Aci. Tadi sempat opening duluan. Iya. Tapi susah tuh bikin dabar ya kayak gitu. Iya, betul sekali. Kita lagi di mana nih? Oh, kita lagi di Nah, Kak Ega, Kak Aci. Kak Ega dan Kak Aci ini sebenarnya sih profesinya apa sih? Pendongeng kah atau pemain boneka kah? Atau apa sih gitu? Iya ya. Iya, Dibilang mendongeng tapi bawa boneka. Iya. Sebenarnya profesinya itu pendongeng. Pendongeng. Iya. Bawa boneka itu kan untuk menghibur. Iya. Iya. Untuk ini juga ya, daya tarik untuk anak-anak juga. Iya, benar sekali. Tadi biasa pernah nggak sih dongeng tanpa boneka gitu? Seringnya malah dongeng tanpa boneka. Seringnya dongeng Iya. tanpa boneka. Jadi kalau bonekanya ini dipakai untuk menghiburnya aja, misalnya nyanyi ataupun main tebak-tebakan gitu. Oh, Tapi dongeng nggak mesti harus tanpa pasangan. Tanpa Oh. kayaknya. Tapi emang dongeng itu harusnya sebelum tidur ya? Kalau setelah tidur nggak boleh ya? Dongeng sebelum Iya, lagunya. tidur. Nah, Kak Aci ini berarti dengan Kak Ega tandeman nih, Iya. atau duet mau kemana-mana Iya, nih? betul. Di Duet. Singkawang udah berapa lama Kak? Kampung dongeng ya? Ya, Kampung Dongeng dari tahun 2017 sebenarnya kita bentuk. Oh. Ya, dari 17. 2017. Hmm. Sebelum di Singkawang, Kak Ega dan Kak Ci dongengnya di mana dulu? Sebenarnya untuk pertama kali daerah Kalimantan Barat itu Kampung Dongeng atau ada dongeng itu di Singkawang sebenarnya tahun 2017. Secara 2017 Iya, di kabupaten kota lain nggak ada? belum ada. Baru Singkawang dibentuk pertama kalinya. Baru selanjutnya itu ada di Mempawah, lalu Pontianak. Berarti Kak Ega dan Kak Ci salah satu pencetus dongeng di Kalbar. Iya. Kampung Gitu dongeng kira-kira. isinya apa sih, Kak? Apakah hanya begitu kita datang nih di kampung dongeng ini mungkin ada timun emas, mungkin kita bisa sapa-sapa dengan kancil, atau mungkin dengan penyil. Iya. Atau pas datang langsung didongengin. Ah, Iya. betul. Jadi Ada apa ada sih banyak. isinya? Kampung Dongeng nggak hanya dongeng isinya, ada tarian, ada games. Oh. Jadi bukan hanya dongeng aja. Karena terkenalnya dibilang kampung dongeng itu isinya dongeng aja, tapi enggak sebenarnya. Jadi dalamnya ada tarian, ada games, terus ada pembelajaran yang lainnya juga, kegiatan sosial untuk apa itu namanya? Trauma healing. Rumah ini Iya, trauma healing. kayak sistem edukasi. Iya, benar. Berarti ini difokuskan untuk anak-anak. Difokuskan untuk anak-anak. Kalau untuk anak-anak yang usianya 34 tahun bisa? Nah, itu bukan lagi anak-anak, Pak, mohon maaf. Bukan anak-anak lagi. 34 tahun. Nah, ini yang dibawa nih Kak Aci dan Kak Ega nih, bonekanya nih namanya siapa-siapa aja? Ya tadi kan opening face look Kak Ega dan Kak Ci nggak nampak nih. Iya. Boleh tuh perkenalan ini. Ah. Anda juga kenalkan aja ya.
Pokoknya yang terkenal yang di depan, yang di belakang enggak. Nah sekarang di podcast amatir yang depan dan belakang kita kenalkan. Iya, jelas. Dari yang ini dulu, yang cowok. Yang mana? Oh iya, langsung. Yang ini nih. Aku ya? Oke, kita tos dulu kali ya. Kita tos dulu. Boleh. Bauga. Oke, ini namanya siapa namanya? Nama aku, nama panjang, nama pendek. Nama pendek. Nama KTP. Nama KTP. D. Itu inisial. Inisial. T. 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 Ya. Ya ampun. Ada lagi. Apa? Tora Sudiro. Oh, Tora Sudiro. Jadi perempuan ya, Titi Kamal. Titi Kamal. Namanya Tora, benar? Tora. Iya bener. Hai Tora. Hai kakak ganteng. Tora. Tora Cis. Oke, Tora nih, Tora di Singkawang udah berapa tahun nih, Tora? Dari aku lahir 2016. 2016. Ih kok nggak bisa ngitung. Iya. Tora. Eh, Tora dulu lahirannya di mana sih? lahirnya aku juga bingung. Aku Apa? lahir di mana kak? Nanya Kak Ega. Jadinya. Oh gitu. Lahirnya dari mana kamu? Dari kain, ada kapas, ada benang. Oh iya. Oh, dari penjahit ya? Iya. Iya dari penjahit kakak. Oh, gitu. Dari penjahit lah. Udah mungkin Kirain dari kakak penjahit. dari Caesar tadi. Itu bukan, itu anaknya Kak Ega. Anaknya kayak gak. Makasih ya Tora ya kenalannya ya. Iya kakak. Nah lanjutnya nih, ada nih monyet nih atau monkey nih. Namanya siapa nih? Siapa sih ini tanya? Aku. Aku kayaknya suka kelahi deh. Iya. Kok ganteng-ganteng? Yang mana ganteng? Itu kok. Oh. Emang Udah tahu bibit bagus sejak dini. Nama aku siapa kok? Nama kamu siapa? Oci. Bukan nama kamu. Kok Oci? Bukan, ini nama Kak Aci. Kamu dipanggil. Oh, nama aku Mochi. Monyetnya Kak Oci. Oh, Ada kepanjangan ya? Iya, Kak. mochi biasa pasti dalamnya ada kacang ya. Mochi. Oh, tuh Ya, kasih Kue coba. mochi. Iya. Mochi di Singkawang sama kayak si Tora. lain. Dia itu baru lahir. Oh, gitu. Baru lahir. Mochi udah berapa tahun nih Mochi? Apa kok? berapa Mochi ya? udah berapa tahun umurnya? 2 kali ya tadi. Aku 2 tahun kok. Oh, berarti masih pakai susu bel-belak ya? Buat kok. Nggak boleh kayak gitu. Nah, itu Mochi. Tadi Tora. Dan terakhir nih siapa nih Kak? Ayo. Dabingin aja Kak, dabingin Kak. Dabingin. Boleh. Dabingin Kak. Oke ya. Tes ya. Halo kakak-kakak yang ganteng dan cantik. Nama aku Olin. Tahu nggak? Ya. Oh, Lin. Oh, Lin. Kenapa sih tiap bulan harus diganti? Olin, Mau ke bengkel? Pak. Olin. Olin, nama panjangnya ada Olin. Oh. Oh iya panjang memang, panjang. Panjang Kak. Panjang. Itu nadanya tinggi bukan panjang. Namanya Olin ya. Olin umur berapa Olin? Olin baru 3 tahun. Oh, Olin bisa main TikTok nggak? Bisa. Coba main TikTok ya. Pel. Iri bilang bos. Olin, Mochi, dan juga Tora. Oke kak, secara keseluruhan yang ada di kota Singkawang karakter boneka ini untuk mendongeng ada berapa karakter sih? Kawan ada 1, terus ada 3 lagi. Terus yang baru ada itu memang pesanan dari dinas pendidikan kemarin. Oh, kerja Dari kolaborasi. ya, bentuknya itu beda, matanya bisa kedip. Oh. Ya, mulutnya kayak Annabelle gitu. Iya. Waduh. Rambutnya panjang kayak wig ya. Terus bajunya merah. Pokoknya ciri khasnya itu maunya sebenarnya mewakili suku di Singkawang. Kamu jenis, Ya. tidak ayu gitu ya. Ya. Mau jenisnya mau diangkat. Itu yang nggak bisa dibawa aku tadi. Iya. Jadi nanti ngomongnya gimana logatnya? Itu logatnya biasa. Ya ampun. Bahasa Melayu. Oh. Iya. Ini Tomai, dan tahu aku tuh deh. Mana ada aku, makan tuh kau sana gitu. Susah nanti ngomongnya. Saja banget. Berarti ini belum di
diperkenalkan gitu. Udah diperkenalkan Udah. kemarin pas kita buat video dongeng dari Dinas itu, habis itu udah disimpan dulu. Karena makainya juga lumayan berat kepalanya, jadi lebih ringan ini. Ini informasi dikit bahwa Kak Ega udah punya channel YouTube ya, yang isinya udah ada. dongeng-dongeng. Apa nama channelnya Kak? Namanya Kak Ega. Kak Ega. Nanti Iya. bisa di search nih. Iya, Ini kan udah di-search. apa ya? Dongeng ini kan menemani kita waktu kecil ya. Iya. Dimana kita diceritakan tentang bagaimana 2024 nanti politik. Itu dongeng saya waktu kecil Pak. Hebat banget ya Pak dongengnya. Udah politik loh nonton saya. Politik gitu ya. Tapi gini Kak, kalau dulu kan saya dulu juga sebelum tidur didongeng oleh Iya. kakek dan nenek apa orang tua nih. Apakah ada perbedaan dengan dongeng yang sekarang? Kalau dulu kan ceritanya cerita kampung, Iya. masa lalu. Nah sekarang tuh apakah bisa dibawakan juga ke genre yang sekarang? Sebenarnya bisa, apalagi kalau cerita tentang kepahlawanan. Nah, Oh, itu kan iya, penting iya. banget untuk Iya, bikin, edukasi. ya, Iya. edukasi cinta tanah air untuk sejak dini kan. Tapi saat ini dongeng udah lebih banyak lagi variasinya, apalagi bisa kita buat sendiri sebenarnya dongeng itu. Jadi pendongeng itu sebenarnya mengarang dongeng, bisa aja mengarang dongeng tanpa ada yang diketahui, tanpa ada yang mengetahui. Karena yang tahu ceritanya benar atau salah cuma pendongengnya. Oh. Pendengar nggak akan tahu kalau itu salah. Karena pendengar hanya imajinasi. Iya. Iya, berimajinasi. Karena gini dulu waktu saya kecil tuh, paling sering itu Timun Mas. Sebelum tidur tuh pasti didongeng Timun Mas sampai di imajinasi saya tuh saya seakan-akan berlari dikejar raksasa. Nah, Iya. itu yang terjadi, yang terekam. Kalau si Albar, kalau dulu iya Timun Mas. Kalau sekarang si Om Bram, nah itu dia Om Bram. Baca Om Bram dia. Ya, Tante jadi- Sonya. Jadi menurut saya dari dongeng itu nggak tahu sih ya fungsinya dongeng ya. Cuman dari dongeng itulah menimbulkan imajinasi gitu. Pasaran Apakah juga. tujuan dongeng seperti itu? Tujuan dongeng sebenarnya selain itu untuk terikatan batin antara orang tua. Jadi kenapa dongeng sejak kecil orang tua yang mendongengkan atau membacakan cerita, karena di situ ada ikatan batin antara orang tua, anak antara ayah atau anak dengan ibu gitu. Jadi ingin menciptakan suasana Iya, ya, atau penuh kedekatannya. kedekatan. Chemistry. Ya. Soalnya kan zaman sekarang kan ya mohon maaf sih, mungkin beberapa orang tua juga udah banyak yang sibuk. Ya. Terus anaknya mau tidur tinggal dikasih HP nonton udah. kartun, dan kita nggak tahu juga banyak juga apa ya efek samping dari radiasi kena anak dari HP itu kan udah banyak kasusnya lah, dari matanya rusak segala macam, kecanduannya parah kan. Nah, dengan fenomena yang terjadi sekarang nih, bagaimana sih kiat-kiatnya Kak Ega dan Kak Aci untuk bisa mempopulerkan lagi dongeng nih? Kalau sebelum COVID sebenarnya kita seringnya jalan-jalan, Ke keliling sekolah-sekolah. ke sekolah-sekolah dari Pontianak, Kuburaya, Mempawah, Sambas, Pemangkat sampai ke perbatasan Kucing, Entikong, Aruk. Semuanya kita udah keliling tuh sebelum COVID. Nah, setelah COVID ini kan anak-anak udah mulai megang HP nih dari pagi Iya, sampai iya, malam betul, megang betul, HP betul. terus. Jadi kiat kami itu membuat video. Oh. Jadi bisa dibuka di mana aja, bisa didengar di mana Itu aja. yang di channel Kak Ega. Tidak hanya di channel Kak Ega aja, di Instagram juga ada. Terus yang terlebih lagi sekarang kementerian memfokuskan itu. Kemarin kita membuat video kebudayaan, dan dari Kalimantan Barat ini ada 3 video. Dari Mempawah ya, kalau nggak salah di Mempawah, lalu Singkawang 2, cerita rakyat dibawa ke dongeng. Itu kementerian. Iya, iya, iya. Jadi udah ada di YouTube Kementerian Kebudayaan. Kemendikbud. Ya. Kemendikbud. Terus ada di situs Lawan Corona ya kalau nggak salah. Lawan Corona Kemendikbud juga. Oh iya. Ya, di situ ada 60 video. 60 video. Seluruh Ya. Indonesia. Seluruh Indonesia, Kalimantan Barat dapat 1. Nah kalau kita kan udah berumur nih berdua Kak. Ya. Nah yang muda tuh apa yang pengen ditanyakan ke dongeng-dongeng ini? Yang pengen ditanyakan gini bang, kalau biasanya emang kalau dongeng ini kan identiknya ke anak-anak, cuman kalau pendongeng biasanya identiknya ke orang yang lebih berumur. Ada nggak sih kak anak-anak yang penasaran pengen jadi pendongeng gitu? Banyak malah. Banyak. Banyak ya? Banyak. Di Singkawang ada 1 kan kita.
sampai ke tingkat nasional kemarin. Oh, itu ya, ajang. harapan tapi dia. Favorit dia. Perseni gitu. Iya. Oh iya, favorit ya? Iya, Dia favorit. Kebetulan tadi dia ikut kelas dongeng saya di rumah. Jadi kami buka kelas dongeng untuk anak-anak yang mau belajar dongeng. Oh, siapapun boleh ya Kak ya? Boleh, sampai orang tua juga boleh. Nggak ada batasan Nggak usia? ada batasan. Nggak ada batasan Bapak umurnya. mau ikut Pak? Boleh nanti kita main-main di basecamp kayak gitu. Boleh, anak boleh. Pak, biar kedekatan sama anak. Buat anak? Iya. Maksudnya kedekatan sama anak. Oh. Iya, iya, saya dengan anak saya nih baru 3 bulan. Pikiran Masih sudah berapa ada. bulan ya. Jauh banget Pak pikiran. Saat ini saya dongeng-dongengkan bahwa di dunia aslinya banyak orang-orang munafik. Banyak. dikasih fakta hidup. Saya kasih fakta kehidupan. Karena mendongeng ini kan apa ya, bisa menimbulkan, pokoknya dari fiksi bisa menghidupkan imajinasi. Itu yang paling penting sebenarnya. Kreativitas, imajinasi, Kreativitas. bahasanya. Bahasa. Berarti masuk kategori fiksi juga dong. Masuk juga ke dalam fiksi. Legend. Legend. Iya. masuk. Mungkin boleh nih Kak, ada atau udah ada mungkin ya untuk menggerakkan beberapa orang tua biar mudah gitu mau belajar dongeng. Kalau orang tua untuk mudah belajar dongeng itu sebenarnya ada komunitas sendiri yang mana di situ ibu-ibu mau belajar dongeng malah sudah mulai berkisah di Facebook. Oh, Ya, gitu. sudah mulai berkisah di Facebook. Paham nggak nih? Jadi isinya ibu-ibu semua di situ. Malah ngerumpi ya isinya ya. Tapi enggak sampai curhat tentang suaminya kan? Oh, jadi mereka berkisah itu cerita Rasul. Oh, gitu. iya. Ada di Singkawang juga mereka mau belajar, anak-anaknya malah ikut kelas dongeng juga. Tapi yang penting sih kita kayak dan Kak Aci ini selalu mengedukasikan ya, dongeng itu penting untuk anak gitu ya. Sebenarnya bukan untuk anak-anak aja sih, orang tua juga. Iya, orang Ya. tua. Bagaimana orang tua nanti meneruskan ke bawah, jangan sampai berhenti di situ. Karena nanti lama-lama dongeng itu habis tergerus. Betul. Mereka nggak akan tahu cerita zaman dulu. Kalau kayak dulu kan waktu saya kecil di TVRI itu masih ada cerita kancil. Iya. Kancil banyak lah pokoknya. Tapi sekarang kayaknya untuk ranah televisi saya nggak tahu ya. Memang mungkin udah jarang. Udah nggak ada Anak-anak lebih taunya ini apa Nupin. Apa nih? Apa Nupin. Dadadai. Iya, Dadoy. Dadadai. sampai kartun-kartun aja yang untuk konsumsi Iya. anak-anak udah jarang Iya. TV sekarang. Dan beberapa kali saya menemukan, apalagi saya di sekolah dasar, anak-anak kelas bawah tuh karena aplikasi TokTok yang marah, Iya. jadi omongannya lumayan ini ya, dia nggak tahu nih omongan yang diomongkan itu Baik belum atau pantas benar. untuk umur dia. Iya. Karena kan anak-anak tuh lebih cepat menjiplak Pak Iya, daripada betul. mendengar. Dia apa yang dia lihat. Nah, Namanya? kayak ini kan corona. Mm-mm. Gimana nih kiat Kak Ega dan Kak Aci mengkampanyekan dongeng di kota Singkawang ataupun secara seluruh Kalbar? Masih sampai sekarang kita bikin video, lalu buat cerita. buat Ada dongeng. kesusahan enggak? Enggak juga sih, selama kita mau berusaha terus, jangan Iya. berhenti. Misalnya kalau kita membuat video nggak ada yang nonton, jangan berhenti sampai Iya, situ, iya. lanjut aja terus, nanti lama-lama juga akan dilirik. Iya, gitu. sama kayak amatir TikTok juga, Iya, emang konsisten. kecil angkanya. Awalnya konsisten kecil. aja. Nah, Tapi- masa ngomong kan Singkawang nih Kak. Iya. Karena Iya. beberapa yang kalau saya alami Singkawang ketika kita melakukan hal yang baru nih selalu dianggap yang tidak enak nih. Bagaimana sih trik Kak Aci dan Kak Ega? Pasti ada nih yang ngomong Pasti. gini. Iya, pasti. Apa sih Kak, kayak dengan Kak Aci kemana-mana Iya. bawa boneka. Kalau kita sih emang di awal memang nggak dilirik ya. Iya. Keliling coba nawarin mungkin karena kita mereka dongeng biasa aja Dongeng gitu. doang gitu Iya, ya. dongeng doang. Tapi bismillah aja lah kita sama Kak Ega biasa udah Kak jalan, Ci jalan gitu kan. Kita jalan sampailah kita digandeng beberapa sponsor itu sampai ke perbatasan. Jadi kemarin juga sempat kita mendampingi anak-anak di daerah pengungsian kemarin pas bencana Palu kan. Oh, Nah, bisa untuk menghibur ini ya, Iya, anak-anak ya. sampai ke sana. Kan mereka kan ini ya, ada trauma. Trauma, Iya. Trauma healingnya. 3 tahun berjalan itu memang banyak lika-likunya sih. Tapi manusiawi lah Kak ya. Iya, Ya, iya. dons. Iya, wajar lah. Kita pengen ngenalin pendidikan dongeng ke orang banyak, ke anak-anak, ke orang tua. Pasti banyak badai lah, tapi
Iya, iya. Ya udahlah, Bismillah aja. Kadang kita nawarin dongeng anak-anaknya, ada beberapa. Tapi berjalan Kak, berjalan sampai sekarang alhamdulillah. Kita udah alhamdulillah sih dilirik juga sama kota-kota Banyak. lain gitu kan. Banyak yang mau. Iya banyak yang mau. Ya sampai diundang di perbatasan lagi kan. Iya. Tapi pernah nggak sampai di titik ya udahlah Kak Ega atau Kak Aci kita stop dulu lah. Ini sempat. Sempat saya. Kalau saya enggak. Oh, berarti yang Saya yang memanage selalu- support Kak Ega. Iya saya. Saya yang selalu kalau di grup kalau lagi sepi, saya bilang krik 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 kuburan ya, saya gitu. Ayo bulan depan kita mau kemana? Saya bilang gitu kan. Jadi setiap bulan kita tuh wajib untuk ke kampung ataupun ke desa, ke dusun atau ke TPK, TPA untuk kunjungan, untuk dongeng, untuk memberikan bingkisan ke mereka gitu. Wow, luar biasa sekali. Tapi kalau ini tuh dipakai di kelas malah lebih tertarik anak. Karena kalau, wah, Tora, Iya. kakak ngomong sama Kak Ega dulu ya. Nah, emang Tora tahu? Emang Tora bisa jawabnya? Bisa? Coba Tora kalau dibawa Kak Ega ke sekolah, Tora ngomong apa sih? Apa yang Tora bahas? Nyanyi aja. Oh, Nyanyi Suruh- aja. Coba nyanyi suruh apa? nyanyi aja, Pak. Coba nyanyi apa? Bisa nggak nyanyi lagu Timur Tragedi? Timur Tragedi. Kayak gitu-gitu ya. Langit bumi bersaksi ya Pak. Langit bumi. Aduh. Tora tahu? Yang ular itu kan? Iya. Iya. Tahu lah. Oke, ini itu kurang lebih apa ya, tentang Kak Ega dan Kak Aci mendongeng. Nah, kita nanti mau challenge nih Kak Ega dan Kak Aci, kita buat ini ya, sketsa. Oh, Set. kita. Tentang apa ya kira-kira? Tadi itu ya. Bebas, bebas. Bebas bebas. Seru. Kita mau diapain? Dicincang. Ih, si Olin gak diajakin Kak. Kasihan. Atau gini dulu Kak, boleh nggak ajarin kita teknik untuk ini karena pengucapan ini dabernya tuh? Dubbing. Iya, itu sebenarnya kan dubbing sebenarnya. Atau gimana sih itu? Itu namanya ventriloquist. 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 Iya, jadi mulutnya diam, Hah? suaranya keluar. Itu pakai suara perut. Dia Farma. Iya. Wah, baik sekali. Giginya harus. Ya, senyum. Tapi kalau bibir ini gerak-gerak nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau nampak. Nggak di bibir, dikira Iya. apa? Nggak apa-apa sebenarnya. Betul, bos benar. Iya. Betul, Mau coba Pak? betul, bos benar. Ya. Ayo coba. Bisa juga ya. Nggak apa-apa sebenarnya. Yang nggak bisa itu huruf B, P, Oh ya karena harus ngantuk ya. yang kening gitu. Ayah, susah Kak. Bisa. Tapi kalau untuk belajar itu ada kelasnya kan? Ada. Sebenarnya dongeng juga ada universitasnya. Oh, Tapi ada. nggak di Indonesia. Di Ghana. Di Australia. Gimana Kak? Oh, berarti di luar negeri sana udah ada yang Iya. fokus buat universitas khusus dongeng. Dongeng. Khusus dongeng. Oh, Semoga Indonesia. Semoga kami semua. Ataupun prodinya aja dulu ya. Kalau Iya. nggak. Kan sementara ini mungkin di mana? Di PAUD. Di PAUD. Di PG sebenarnya. PAUD. Iya. Mungkin nanti khusus dongeng. Khusus dongeng seharusnya memang ada sih. Biar cerita-cerita rakyat juga tidak mudah punah. Bener. Nah, tidak jadi mengikuti T-Rex lah. T-Rex udah punah nih. Jangan sampai kita rakyat ikut T-Rex. Direct juga ya. Boleh kita set nih kali ya. Apa gimana nih ceritanya Dit? Bebas. Gini aja Kak, ceritanya yang biasa dibawakan ke anak-anak lah boleh. Atau gini Oh, deh, yang gini paling deh. menarik gitu ya, Nah, Pak. ceritanya ini kan sekolah kan lagi nggak belajar di sekolah. Nah, keresahan Belajar si Tora dari- dan lain-lain. Keresahan. Belajar at home ya. Belajar online di rumah. Nah, pura-puranya nih mereka nih kenapa nih kok nggak sekolah? Gitu aja deh bahas tentang COVID dikit. Oke. Boleh. Saya kembalikan Olive kepada. Sampai aku kan ya. Iya. Nah, ya, main lah Pak. Main jauh-jauh Pak. Tapi mulutnya buka ya, Boleh. karena mampir. Susah nih. Mungkin nanti geser Tik. Iya, ketar Pak. 1000 lah ya. Olin. Olin namanya. Aku Olin. Pak namanya apa? Oh iya. Aurat. Jadi, Wah, ketika aku datang. jadi ini lagi itu ya, lagi Iya. boring ya. Boring. Lagi boring, terus ditanyain kenapa? Itu yang rajin.
Oh ini yang rajin. Ya, lagi itu megang HP, lagi online. Oh iya. Sini. Nah. Nah. Begini. Ngarep kamera apa? Oke. Oke. Yuk. Aduh, susah Oh, juga nih. ditanyain nanti tuh ya. Nanti aja ya. Mochi nanyain Tora, kamu kenapa sih gitu? Ya. Aduh, emang gini ya Kak ya? Boleh minum? Boleh minum, minum. Olin minum juga. Aduh, gigi Olin nyangkut. Olin udah, nyangkut. Udah. Oke. Oke. Ayo boring. Tora, kamu kenapa Tora? Aku bosan. Apa? Aku mau ke pantai. Mau ke mall. Mau bosan mau ke pantai? Mending ikut aku yang tengah jalan. Bunuh diri kita. Aku udah lama di rumah aja ini. Kenapa sih Toro? Aku bosan Mochi. Ayo minum aja deh biar perutnya kosong. Nggak mau. Aku mau ke mall tahu. Oh, kumur. Ikut dong. Emang ada udah kangen sama eskalator. Hah? Aku udah kangen sama eskalator. Ngapain? Mau naik turun eskalator. Ikutan boleh? Ayo. Mending ikut aku belajar aja yuk. Yuk. Iya, Kita belajar Olin. lihat Raffi. Olin dari tadi belajar terus. Iya yuk. Rajin banget. Rajin banget sih. Karena sekarang kan lagi nggak boleh belajar di sekolah. Terus Belajarnya via online. itulah aku bosan. Atau kalau nggak kita main TikTok aja. Pale. Oke, terima kasih. Jago juga ya. Oke ya ternyata ya. Adit jago juga ya. Jago ya. Bisa ya. Aduh lagi. Besok kalau kita bosan Sulit suruh ya, Pak ya. Albar. Udah bingung. Bisa dia. Sulit luar biasa sekali. Wah, jadi Patrick. Oke, setelah kita bincang-bincang tadi dan juga melakukan percontohan dongeng gitu kayak gimana atau pendamping dari karakter boneka ini, kita punya fakta-fakta menarik tentang dongeng nih. Boleh tuh Pak Safira dibacakan. Oke, sini. Oh, ini mau dipegang. Mau Oke, dipegang berimun. Iya, jadi yang pertama nih Kak, apakah mendengarkan dongeng dapat melatih konsentrasi? Dapat. Karena saat kita bercerita, anak-anak mulai konsentrasi untuk berimajinasi di sebuah hutan. Oh, jadi dia fokus ya dengan imajinasinya ya. Ya. Waktu di sebuah hutan. Ali, cuci piring. Buyar. Biar langsung Buyar. break langsung. Jadi langsung harus. Jadi Berarti dapat ini ya, berarti bisa. Jadi dari dengar dongeng pun melatih konsentrasi, nanti belajarnya bisa konsentrasi. Betul. Kebiasaan dengar dongeng. Nah yang kedua ini Kak, apakah mendengarkan dongeng mampu meningkatkan kemampuan berbahasa? Iya. Bangku sekali kalau misalnya untuk berbahasa, karena misalnya anak bayi aja, pengalaman sendiri sih ya. Anak bayi aja kalau misalnya dari bayi usia dia sudah mulai bisa mendengarkan usia 5 bulan atau 6 bulan, kita ceritakan dia sudah mengenal suara. Sudah ada respon ya? Iya, sudah ada respon dan dia sudah bisa melihat bentuk dari mulut kita, misalnya A, I, U, E, O-nya gitu. Karena kan umur anak bayi 5-6 bulan kan paling cuma ada gitu kan. Iya. Cuman kita tahu nih, oh dia nih nangkep nih senyum atau gimana. Penting udah Iya. bisa dengar suara. Dengar suara. Nanti Pak lahiran 5 bulan kasih petasan. Ya saya mau satu hari saya dongeng nih. Kata bidannya kan, ayo Bu terus. Kepala di situ. Nggak jadi keluar. Takut mama, takut. Apalagi Oke, fakta selanjutnya, dengan mendengarkan dongeng dapat merangsang minat baca. Iya. Karena kalau misalnya mendongeng itu kan harus dapat referensi. Jadi harus membaca. Iya. Juga kadang anak-anak mungkin penasaran nih Pak, dari pendongeng, kok ceritanya dikit sih, nyari sendiri. Dari gambar juga mereka Gambar. penasaran. mungkin relate-nya gini ya, kalau kecilnya udah terbiasa dongeng, imajinasinya udah mulai tumbuh nih. Iya. Ketika nanti misalnya ada pelajaran katakanlah fisika nih, buah itu jatuh karena ada gaya gravitasi. Gravitasi Pak. Gravitasi. Nah, mungkin di kepalanya udah bayangan nih. Iya. Buah kelapa jatuh ke Jatuh. tanah, plek gitu. Oh itu diakibatkan karena Gravitasi. gravitasi. Mungkin seperti itu yang terjadi.
dampak kedepannya udah nanti. terbiasa berpikir berimajinasi, terus konsentrasi. Mungkin aja nanti jawabnya nggak perlu pakai catat, Iya, Pak. iya. Langsung gitu Mikir ya. aja. Mungkin nanti misalnya Indonesia kedepannya akan adil, sejahtera dan makmur. Kamu hanya susah berhayal. imajinasinya ya. Semoga kan. Ini. Kan hayalan mungkin aja jadi sesuatu yang Amin. pasti, Pak. Lanjut. Dengan mendongeng mendekatkan bonding antara anak dan orang tua. Iya, yang tadi saya Jelas. bilang itu kan ada keterikatan perasaan Iya. batin dengan orang tua. Chemistry-nya udah mulai terjalin. Gimana udah mulai tertinggal ya, Kak ya? Oh Iya. Tapi saya masih kok. Tapi nanti kalau misalnya ini ya, kalau misalnya orang tuanya mau simpel, tinggal dibuka aja di channel YouTube-nya kayak Ega kan ada beberapa. Iya benar. Sekarang HP kan banyak, ada situs-situsnya, situs-situs online juga ada untuk dongeng-dongeng. Atau mungkin nanti kita bisa pasang billboard di Simpang Talenta yang layar gede itu Ah, kan. boleh. Kita nonton bareng. Di tengah jalan ya, Tengah Pak? ya? jalan. Ditabrak. Kayak Itu lagi, Sapira. Itu udah tadi seputar faktanya, tapi kita mau bikin Kak Ega milih nih, Kak Ega sama Kak Aci. Ya. Pilih. Pilih. Jadi ada 2 pilihan nih, Kak. Ya. Pilih Satu-satu ya salah berarti ya. Ya, berarti satu-satu kayak Ega juga pilih, Kak Aci juga pilih. dengan pertanyaan yang sama ya, Ya. Pak ya. Ya. Oke, yang pertama, ngedabing atau ngedongeng? Dongeng. Kak Ega, Kak Aci? Dongeng. Sama, Pak. Ngedongeng. Kenapa tuh, Kak? Kenapa pilih ngedongeng daripada ngedabing? Kalau ngedongeng bisa ngedabing. Oh iya, langsung dapat dua-duanya. Iya. Kalau ngedabing belum tentu bisa ngedongeng. Iya. Benar juga ya. Itu namanya two in one. Two in one. Dua di dalam satu. Two in one. Lewat. Two in one, bukan two in one. Iya, iya. Oke, selanjutnya. Live atau virtual? Ngedongengnya tadi. Live. Live. Dan juga. Karena ini kali mungkin lebih Ada semangatnya kita lihat anak-anak ketawa Kita semua semuanya anak-anak beda ya. langsung. Benar. Betul, betul, betul. Oke, yang selanjutnya mengajar atau mendongeng? Dongeng. Tapi rumah bukan ngajar ya. Bukan ajar. Cuman lebih menyenangkan mungkin saat mendongeng. Iya. Kalau mengajar kan kita butuh ini juga loh, Bisa butuh keliling beban juga kan, kan. apalagi kalau takutnya ilmu yang diajarin nih apa ya, Salah kita gitu salah, ya. kita bukan Pengalaman ya, Pak? tiap hari dong, tiap hari dong saya. Oke, yang terakhir, panjang atau pendek? Karir mendongeng. Iya. Karir mendongengnya. Panjang banget. Panjang. Pak Adit senyum di sana. Ini untuk informasi aja yang buat ini Adit. Pak Adit, iya. Oh. Makasih yang buat Asumsinya mau negatif atau positif, salahkan salah saya. Pak Adit, bukan saya. Oke, itu aja. Jadi gini Kak. Ya. Tadi udah panjang lebar kita cerita dan segala macam. Ini saya minta harapannya nih. Bebas nih harapannya dari Kak Ega atau Kak ini. Boleh deh kelima-limanya. Duit nih. Nah, Lima-limanya. gimana Bang? Boleh? Ini kan 3 nih. Oh, Harapan alah. si Tora apa? Ini apa? Balikin. Ini ngasih itu. Harapan si Kawang. Ah iya iya. Harapan si Kawang kedepannya itu seperti apa sih terhadap dongeng? Oh, terhadap dongeng. Harapan kalau tadi Singkawang dongeng mudah-mudahan bisa sampai gimana ya? Enggak ya. Soalnya udah alhamdulillah kalau di Singkawang udah mulai dikenal gitu kan. Inginnya tuh malah di luar lebih dari Singkawang gitu. Jadi kita bisa bawa Singkawang juga. Apalagi sekarang cerita-cerita rakyat Singkawang udah mulai muncul nih. Iya, iya, iya. Nah, udah mulai muncul, kita bisa bawakan dongeng-dongeng itu. Udah mulai diterima dengan masyarakat dan terlebih lagi inginnya sebenarnya orang tua dan juga guru di sekolah udah mulai membudayakan dongeng. Iya, mungkin satu pacaran nanti kan. Salam sejahtera bagi Kepala kita sekolahnya semua. ngedongeng ya, Pak ya? Tapi bener loh, daripada pidato panjang Iya, lebar betul. nasihat. Nggak didengar tuh kan. Iya. Saya sih kalau saya gini, kenapa anak-anak satu pacara mungkin bermain, Iya. mungkin gesek-gesek Nggak kakinya. fokus. Karena di usia mereka yang harusnya imajinatif, harusnya bermain, karena suasana yang orang tua sekali, emang nggak cocok emang sebenarnya. Iya. Jadi jangan Trauma. maka mereka disalahin. Kamu tuh jangan Dimarah-marah. Wah, dihukum kan Nggak akan- yang nggak dengar. nggak akan masuk, soalnya pasti akan keluar dari. Iya, karena psikologisnya mereka Iya. juga masih ingin bermain Masih terus pengen ya. main. Betul. Coba pidatonya pakai suara 5 suara Iya, kan? ide menarik. Jadi itu. upacaranya menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu. Iya, Jadi Bang. anak-anak nggak perlu lagi dimarah-marahin. Ayo ke lapangan. Dengan sendirinya datang tuh mungkin Langsung. boleh inovasi ya. Iya, Boleh. benar. Iya, pembinanya 5 suara 1 bulan. Betul. Pak ganti kita suara.
Kak, ini ada beberapa pertanyaan dari netizen. Kemarin kita udah tanyain ke Instagram. Ada 3.540 pertanyaan di channel YouTube-nya Gofar Hilman tapi bukan kita. Nah, ini ada dari Sufitri Dewiyanti ini. Terhijab ya, Pak? Kemarin. Berhijab ya. Kak Ega, apa saja tips and trik kita dalam menguasai pembawaan untuk dongeng? Tips and trick Nah. untuk pembawaan dongeng. Nah, Boleh nih, boleh dari Kak Ega, boleh dari Kak Aci, boleh. mungkin buat yang lebih simpel Kan beda-beda karakter. Ya. Biar menarik dongeng itu sebenarnya bukan dari dongengnya. Dongeng apapun bisa dibawakan asalkan bawanya menarik. Pembawanya menarik, Yang ya. buat mereka menarik yang pertama itu media. Media. Medianya apa? Misalnya ini daya tariknya Ah. berapa. Bisa juga pakai propertinya dari kardus dibuat tokoh-tokohnya. Atau yang paling simpel lagi nggak bawa apa-apa, hanya suara. Suara. Iya. Jadi suara itu bisa menarik. Kalau nggak menarik, mereka nggak akan tertarik. Apa bisa kayak gitu? Yo. Ada obo. Itu kan bisa mengalihkan ini ya, fokus anak. Iya, benar. Berarti yang pertama kita harus menguasai ya ini ya karakter suara. Karakter suara. Tapi kalau nggak bisa bermacam-macam, sebenarnya tokoh dalam dongeng itu biasanya kalau nggak 2, 3, gitu kan? Jadi kalau pakai aja 3, suara kita, suara kecil, suara besar gitu. Udah. Boleh ya. Oke, ini ada sama lagi nih. Masya Allah sosok kayak yang selalu Nah nih, untuk pertanyaan dari saya dari Sufitri Dewiyanti juga masih. Bagaimana cara mengatasi kesenjangan antara realitas sosial dengan keinginan untuk menghidupkan kembali negeri dongeng pada dewasa ini, Kak? Untuk menghidupkannya lagi nih. Ayo. Kalau menurut Kak Aci, terus kenalkan. Memang sih nggak semua kalangan bisa masuk dunia dongeng, tapi sebagai pendongeng, aktivis anak, kenalkan dongeng itu ke orang banyak. Mau anak-anak, remaja, dewasa, sikat terus. Iya, ya seperti itu ya. Terima kasih ya Kak Aci dan Kak Ega. Sama-sama. Makasih Toray, makasih Mochi. Iya. Oke, tapi penasaran satu saja. Apa tuh? Saya pengen tahu cerita apa sih yang menggambarkan Singkawang yang selalu dibawakan oleh pendongeng. Saya paling suka itu cerita rakyat, bukan cerita rakyat. Yang Singkawang. Yang dari Singkawang Ya. kemarin itu saya pernah bawakan asal usul taman burung. Wah, gimana tuh Kak ceritanya Kak? Jadi kasih nggak panjang Tapi ya? udah terupload di channel. Sudah. Oh iya. Ya, Oke, aja nanti segini. kita lihat lagi. Oke, sekali lagi terima kasih Kak Ega, Terima Kak kasih, Aci, Kak Ega. Tola, Sama-sama. Mochi, dan Makasih juga buat kopi kayak lemas. Karena kopi kayak lemas, Enak nggak? Enak oli nggak? jadinya nggak haus lagi nih. Enak gak? Enak gak? Asam lambung oli naik. Oke, terima kasih banyak Kak Ega dan untuk amatiran di sana terima kasih yang terus menyaksikan dan kami masih tetap di Kain Mas. Kali Mas, betul, Salah satu kafe, mumpung ada ownernya. Iya. Bang Bo. Kalau ke Singkawang belum ngopi di Kain Mas belum. Belum Singkawang. Gitu. Oke, sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih Kak Aci dan Kak Ega. Terima kasih sudah hadir. Tonton terus konten Amatir Talk. Pastinya konten kita ada orang-orang inspiratif. Nah, sampai jumpa. Dadah.